Yeah, the only problem is that Okay. Alright. Film ini berkisah tentang dua bersaudara yang bernama Jimmy dan Clyde. Mereka ini berencana merampok uang Charlotte Motor Speedway yang disimpan di lorong bawah tanah saat berlangsungnya balapan mobil NASCAR. Namun mereka perlu merekrut ahli pembongkar berangkas yang bernama Joe Bank yang harus mereka keluarkan dari penjara. Sayangnya upaya pencurian itu mulai dicurigai oleh agen FBI. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Ya, halo guys, kembali lagi nih bersama Mimin di channel Kaum Rebahan. Sambil molat-molet, enaknya kita dengerin cerita toh. Nah, kebetulan banget Lekno. Kali ini Mimin mau membahas alur film yang berjudul Logan Lucky. Nah, penasaran toh gimana ceritanya? Ya Min, penasaran Min. Aku penasaran Min. Sudah kuduga. Kalau begitu, tonton video Mimin sampai selesai ya. Oh iya, video Mimin ini mengandung banyak sekali spoiler. Jadi, buat kalian yang anti dengan spoiler, bisa close video ini dan nonton filmnya dulu ya. Atau langsung nonton videonya Mimin aja. Juga nggak apa-apa lah. Malah lebih baik buat Mimin. Yowes, tanpa berlama lagi, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Film ini dirilis pada tahun 2018 yang mengisahkan tentang dua orang perampok bernama Jimmy dan Clyde yang dianggap bodoh oleh orang sekitar. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Jimmy Logan dan seanak orang bernama Sadie. Jimmy menyarankan kepada Sadie untuk menyanyikan lagu favoritnya yaitu Take Me to Home Country Roads. Kurang lebih ya begitulah pokoknya pengucapannya. Untuk dinyanyikan di kontes kecantikan yang akan dia ikuti. Tapi Sadie ini nggak yakin membawakan lagu tersebut. Di sini dapat diketahui kalau Jimmy ini sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Bobby yang mempunyai hak asuh Sadie. Kini Sadie tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang bernama Moody. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy berkata kalau dia akan datang tepat waktu ke kontes kecantikan anaknya itu. Terlihat Jimmy ini sedang mengerjakan proyek terowongan bawah tanah di arena balap mobil bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini dia dipanggil oleh bosnya yang bernama Cul. Kita panggil Kel aja lah ya. Gak bisa bahasa Inggris lah Mimin ini. Kel memanggil Jimmy untuk memecatnya karena ada pekerja yang memberitahu kalau Jimmy kakinya pincang satu akibat bermain football saat SMA dulu. Jimmy yang selama ini menyembunyikan kakinya yang pincang tersebut mau nggak mau harus menerima keputusan bosnya. Kemudian kita diperlihatkan Jimmy ternyata mempunyai adik yang bernama Melly. Nama panjangnya yaitu Melin Kundang. Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemui anaknya, tapi di sini diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah ke Landsberg, ke suatu daerah lah pokoknya. Di mana hal ini akan membuat Jimmy sulit untuk mengunjungi anaknya. Pada malam harinya, Jimmy pergi ke bar milik adik laki-lakinya bernama Clyde. Clyde ini merupakan mantan veteran perang Irak, yang dimana hal itu membuat tangannya kurang satu. Maksud Mimin hilang satu. Dan membuatnya harus menggunakan tangan palsu. Enggak lama kemudian, seorang pemilik perusahaan minuman olahraga bernama Max masuk ke bar dengan dua temannya. Max yang notabene sebagai orang yang angkuh membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon. Clyde kemudian melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman dengan hanya menggunakan satu tangan yang membuat Max tampak terkejut. Max meminta lagi agar Clyde membuat satu minuman lagi untuk dia lagi. Kebanyakan lagi lah. Untuk Max rekam dan disebarkan. Jimmy yang gak suka melihat tindakan dari Max lantas langsung menyerang Max dan dua temannya. Sementara Jimmy berantem, Clyde ini keluar dari bar dan melempar bom molotov ke mobil Max. Max dan dua temannya pun keluar dan melihat mobilnya sudah terbakar. Keesokan harinya, Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway pada saat perlombaan besar Coca-Cola Season Street, perlombaan yang disponsori oleh Coca-Cola lah pokoknya. Clyde yang awalnya nggak yakin dengan ide ini, kemudian Jimmy menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir di sebuah pipa terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy juga bilang kalau saat perlombaan tersebut, staf dan keamanan nggak akan seketat seperti biasanya. Merasa ide itu masuk akal, Clyde pun setuju
Untuk membantu melancarkan perampokan tersebut, mereka pun mengajak Melly dan juga Joe Bank, yaitu seorang kriminal pemukul brankas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pun pergi ke penjara untuk bertemu Joe. Mereka berdua menjelaskan rencana mereka. Kemudian akhirnya Joe tertawa lah. Lawang Joe ini loh, sedang dipenjara. Nanti kalau Joe ketangkap lagi, masa dia dipenjara dalam penjara? Joe juga nggak percaya dengan mereka karena seisi kota tahu kalau keluarga Logan mempunyai kutukan yang membuat mereka sial. Jimmy dengan muka yang serius meyakinkan Joe bahwa dia bisa mengeluarkan Joe dari penjara tanpa ada yang menyadari. Mendengar ini, Joe akhirnya setuju ikut dengan mereka, dengan syarat kedua adik laki-lakinya bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya mereka pergi mengunjungi Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan merekrut mereka. Singkat cerita, Clyde ini menabrakkan mobilnya ke sebuah toko. Hal ini adalah salah satu cara untuk masuk ke penjara dan membantu Joe keluar dari penjara. Clyde pun dijatuhi hukuman dan harus dipenjara, tapi mengingat jasanya di perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari. Selain itu juga dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di sebuah lemari besi, Melly, Sam, dan Fish memenuhi semua pipa Speedway dengan kecoa untuk menemukan pipa mana yang menuju ke lemari besi. Di saat Jimmy ini sedang makan, dia bertemu dengan Sylvia Harrison, seorang dokter yang merupakan temannya saat SMA. Sylvia memberikan suntik tetanus gratis karena dia sedang mengadakan suntik keliling. Di sini dapat diketahui ternyata Jimmy pernah mencium Sylvia waktu SMA. Lalu Jimmy mendapat informasi kalau terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga perampokan itu harus dilakukan seminggu lebih cepat. Sementara itu, Joe dengan salah satu tahanan mengkoordinasi tahanan lain untuk membuat kerusuhan. Di saat makan siang, Joe berpura-pura keracunan makanan, jadi dia dibawa ke rumah sakit penjara. Kemudian di sini Clyde muncul bersama Joe bersiap keluar dari penjara. Di sisi lain, tahanan yang merupakan temannya Joe melaksanakan tugasnya dan terjadilah kerusuhan di penjara. Masalahnya Warden yang merupakan kepala sipir tidak mau menelepon polisi karena takut reputasi penjara jadi jelek. Kemudian pihak keamanan pun mereka mau menuruti kemauan para tahanan. Di sisi lain, Fish dan Sam meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga pengunjung membeli tiket dengan uang tunai. Sementara itu, Jimmy, Clyde, dan Jimmy, kok Jimmy lagi toh? Sementara itu, Jimmy, Clyde, dan Joe masuk ke pipa tempat uang mengalir. Di sini, Joe merakit bom dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clyde tercengang, yaitu kantong plastik, pemutih, garam palsu, dan juga permen jelly. Kemudian Joe memasukkan bom ke dalam pipa agar tutup corong pipa meledak. Uang-uang tersebut pun lalu dimasukkan ke kantong sampah yang dibawa oleh Fish dan juga Sam. Namun aksi mereka ini diketahui oleh salah satu staf di Speedway, sehingga mereka meminta keamanan untuk mengecek. Para petugas juga sempat berpapasan dengan Jimmy dan Sam, lalu mereka berkata kalau tidak mencium atau melihat asap, sehingga para penjaga Speedway ini tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan ingin menyelinap keluar, Clyde dan Joe ditemukan oleh Max dan pembalap yang disponsorinya bernama Dayton White yang sebelumnya bertengkar dengan Max. Di sini, Clyde tanpa basa-basi langsung menghajar Max lalu pergi. Di penjara lalu mereka membakar tempat sampah yang dikira Warden terjadi kebakaran. Karena takut, Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clyde dan Joe menyamar menjadi pemadam kebakaran lalu berhasil menyelinap masuk ke dalam penjara tanpa ada yang menyadari. Di sisi lain, Sadie tampil di kontes kecantikan dengan lagu suruhan ibunya yaitu Umbrella. Saat di atas panggung, Sadie ini melihat Jimmy yang baru datang. Dia pun langsung mengganti lagunya dengan menyanyikan lagu favorit ayahnya yaitu, lagu yang berjudul Take Me Home Country Roads. Wos, modern banget lah mulut Mimin ini. Di sini Jimmy terlihat bangga dan terharu kepada anaknya. Dan pada akhirnya Sadie memenangkan kontes tersebut. Nggak lama kemudian di TV terdapat berita yang mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Hal itu dikarenakan Jimmy ini meninggalkan uang hasil rampokannya di pom bensin dan dia melaporkan uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di sisi lain, agen FBI bernama Sarah menyelidiki kasus ini. Sebagai permulaannya, Sarah mengunjungi Warden, tetapi Warden tidak mau reputasinya jelek, dan dia pun mengatakan kalau di penjara tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengatakan kalau Clyde dan Joe ada di penjara waktu perampokan. Lalu Sarah mengunjungi Max,
yang saat itu berada di rumah sakit. Di sini, Max menjelaskan tentang pertemuannya dengan Clyde. Tetapi penjelasannya Max berbeda dengan penjelasannya Dayton, yang dengan sengaja mengatakan kalau Max tidak bertemu dengan Clyde. Hal ini dilakukan Dayton karena pertengkarannya dengan Max yang masih membuatnya kesal. 6 bulan setelah perampokan, Sarah yang menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik Speedway tersebut sudah puas dengan pemulihan uang oleh asuransi dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain, Joe yang sudah dibebaskan lalu pulang ke rumahnya dan menemukan kantong plastik yang berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Sementara itu, rekan Joe yang saat berada di dalam penjara saat ini sudah bebas dan mendapatkan kantong plastik yang juga berisi uang. Begitu juga dengan Sylvia dan pekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini dijelaskan tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan agar supaya polisi mengira pelaku nggak jadi merampok. Dan kemudian dijelaskan juga pada waktu itu di saat yang lain berhasil membawa uang rampokan, Jimmy yang dibantu dengan Melly menyedot dan memasukkan beberapa uang lagi ke dalam kantong lain. Kemudian mereka sembunyikan. Jadi uang inilah yang Jimmy bagikan kepada yang lain. Beberapa lama kemudian, Jimmy yang berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di bar juga terdapat Joe yang sedang PDKT dengan Melly. Di sini terlihat Clyde sedang melayani wanita yang misterius. Dan ternyata wanita misterius tersebut adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan ini. Padahal kasusnya sudah ditutup dan film pun selesai. So itu tadi guys, alur cerita dari film Logan Lucky. Gimana ceritanya? Seru toh? Yo seru dong. Nah, nantikan video-video Mimin yang selanjutnya ya. Kalian juga bisa request loh, mau diceritain film yang bagaimana? Bisa komen di bawah ya, dan tentu saja jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa.